Ya, selamat sore pemirsa. Ya, hari ini nggak hujan ya ternyata. Ya, hari ini hari Senin 17 hari bulan Februari 2025. Yang bersamaan dengan tanggal atau malam ke 19 bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Kali ini kita akan membincangkan berkaitan tentang apa yang sebenarnya ini adalah konten yang saya buat tadi pagi di subuh ya. Tapi karena ada sesuatu yang saya tidak mau sebutkan kenapa ya. Kalau teman-teman punya kontak WhatsApp saya, bisa dilihat itu di status WhatsApp saya ya. Itulah yang membuat saya memilih untuk mengulang pembahasannya, yaitu masih tentang kabur aja dulu gitu loh. Ini kan wacana yang sebenarnya lagi trending sekarang ini. Tapi tadi kan kita bedah dari pemilihan kata dan beberapa hal yang perlu kita bicarakan ya. Yang pertama gini, kalau kabur itu tuh rasanya gimana ya? Kita hidup di Indonesia itu ada yang kejar-kejar, kayak ada yang ngintai, kayak ada yang ngintel, kayak ada yang mengawasi gitu loh, kayak ada yang ngeliat terus, ada berpeluang untuk nyadap ya, untuk nyadap gitu loh. Padahal mah sebenarnya Indonesia ini bukan Korea Utara, bukan seperti Korea Utara yang mohon maaf gitu ya, kalau kita berani membelot gitu ya, kita berani membelot melarikan diri dari Korea Utara tuh, kita malah dicap sebagai pengkhianat gitu loh. Dan makanya dicegat dengan berbagai cara supaya nggak bisa defect, nggak bisa lari dari Korea Utara. Kalau di Indonesia mah lain ya, selama niat kita adalah untuk mencari penghidupan yang lebih baik di luar Indonesia ya it's your choice gitu loh. Kalau memang situ udah nggak serk dengan Indonesia ya, mau cabut ya tinggal cabut aja gitu loh. Yang penting modalnya ada, yang penting modalnya cukup gitu loh. Nggak harus dipaksa kayak harus stay di Indonesia gitu. Dan ini nggak ada kaitannya dengan nasionalis, nggak ada teman-teman, nggak ada. Ini hanya masalah choice, hanya masalah pilihan. Kalau memang kita pengen penghidupan yang lebih baik ya kenapa? Oh Cil mana? Oh balik. Oke, jadi kita terus ya teman-teman ya. Kemana deh? Kok kesini? Jadi teman-teman ya, kalau memang dirasa kita punya pandangan ya bahwa ada peluang ya, ada peluang dan harapan kehidupan kita di luar Indonesia yang lebih baik lagi ya, kalau memang dirasa seperti itu ya, kalau mau pindah ya pindah aja gitu. Yang penting satu, modalnya cukup. Yang modalnya cukup, dan yang kedua nggak malu-maluin gitu loh. Nggak malu-maluin di sini tuh kayak ya kita datang nggak menjadi beban buat bentar. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi yang penting modalnya cukup gitu loh. Modalnya cukup ya. Kita nggak malu-maluin Indonesia, dan kita nggak jadi beban di negara tempat kita bermigrasi itu gitu loh. Yang penting modalnya cukup, persiapannya ada sebelum kita memutuskan untuk pindah keluar dari Indonesia gitu.
Kan pilihan katanya menarik. Kabur, mestinya pindah aja dulu gitu kan. Nah, kalau kata Kak Seto, diksi dulu itu tuh, ini maksudnya tuh hanya bersifat temporer, cuma sebentar, nggak lama gitu loh. Kalau lama kan kata yang digunakan adalah kabur aja deh atau pindah aja deh gitu kan. Tapi kan ini pindah aja dulu kan, berarti kan sementara, yang berarti suatu saat dia pasti akan kembali lagi untuk menetap secara Pak Dirman untuk menetap secara for good ya, menetap for good untuk selamanya di Indonesia gitu. Kebetulan saya di keluarga besar mama saya itu ada dua orang tante saya, adiknya mama saya yang kecil itu pernah lama tinggal di luar negeri, pernah jadi diaspora gitu ya. Yang kemarin saya nyekar ke makamnya itu adik mama nomor 6 dari 7, tante saya itu pernah tinggal di Bangladesh sama Nepal. Mana tinggal di Nepal sama Bangladesh. Kalau tante saya yang adik mama yang paling kecil, yang bungsu ya, itu sudah tinggal di berbagai negara karena mengikut mantan suaminya kan yang orang Amerika itu. Uncle saya. Iya. Pernah tinggal di UK, di United Kingdom, pernah tinggal di Singapura, pernah tinggal di China, di Tiongkok. Pas cerai di Rusia posisinya, dan setelah itu tante saya pindah ke sini ya, menetap for good gitu loh. Iya, ya sudahlah gitu. Jadi teman-teman ya, jadi itu pertama kita memang harus punya modal untuk bisa bermigrasi, moving abroad gitu ya. Dan ingat ya, kalau kabur aja dulu atau pindah aja dulu kan ini kan bersifat temporer. Masalah nasionalisme, kecintaan kepada tanah air Indonesia itu saya pikir gak perlu diragukan lah. Mereka di hati kecil mereka itu sesungguhnya punya rasa, punya gitu loh, rasa apa ya, gak pengen gitu meninggalkan Indonesia, punya rasa cinta yang mendalam kepada Indonesia sehingga nggak pengen cabut gitu loh. Ada perasaan seperti itu di hati kecil mereka. Cuma lagi-lagi karena apa ya, ruang untuk berkembangnya terbatas, satu. Yang kedua, ruang mereka untuk mengembangkan dirinya terbatas. Yang ketiga, mereka nggak dapat pekerjaan dan karir profesional sesuai dengan yang keterampilannya dan sesuai dengan keahlian, kemampuan dan bidangnya, ya kan? Dan yang berikutnya, mereka walaupun sudah kerja keras banting tulang orang dibanting-banting gitu ya selama bertahun-tahun sampai usia pensiun gitu ya, tetap aja gajinya kecil gitu loh. Tetap aja gajinya kecil walaupun ada tunjangan apa segala macam dan seterusnya itu ya tetap aja kecil. Itu small banget. Apalagi sekarang kita dihadapkan dengan makin mahalnya harga kebutuhan pokok, rupiah yang makin
loyo terhadap US dollar gitu loh. Belum kuat banget karena kita belum punya kebijakan moneter yang bagaimana adalah gitu upaya untuk menguatkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar gitu. Dan juga ada beberapa preferensi lain gitu, seperti mohon maaf gitu ya, orang yang saya sebut aja ya kaum pelangi atau kaum LGBTQ ya, merasa nggak mendapatkan anunya di Indonesia. Menurut saya itu nggak masuk akal dong. Maksudnya ya karena gini ya, Indonesia ini kan adalah negara yang sangat menentang keras dengan yang namanya ajaran LGBTQ. Dan menurut saya itu sudah paling benar, ya kan? Tapi ya, aduh ada musik. Saya matiin dulu ya. Ya, barusan lewat dan musiknya dikecilin. Ya, saya takut kena copyright aja. Kayak jadi saya tadi pause sebentar. Jadi teman-teman semuanya, apa ya tadi saya mau ngomong apa? Orang yang punya orientasi seksual yang agak lain gitu ya, yang termasuk dalam kaum LGBTQ, pasti mereka akan lebih free ke negara-negara yang memang melegalkan itu. Contoh US misalkan. Mereka pasti akan dengan berani mengakui kalau mereka ini adalah part dari kaum itu. Kalau saya memandangnya, kaum LGBTQ itu adalah kaum yang buat saya pribadi ya, menjijikkan. Yes, LGBTQ itu adalah kaum yang buat saya itu menjijikkan. Kenapa menjijikkan? Ya itu karena nggak sesuai dengan fitrahnya, nggak sesuai apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu berpasang-pasang antara laki-laki dan perempuan. Makanya itu saya paling memandang LGBTQ itu sebagai kaum yang menjijikkan gitu loh. Nah itu salah satunya alasan orang kenapa memilih untuk pindah ke Indonesia, karena yaitu mereka bisa dengan bebas mengekspresikan jati diri mereka, terutama orientasi seksual yang buat saya itu agak lain gitu loh. Ya kaum yang istilahnya tuh homoseks lah gitu, yang menyukai sesama jenis, kaum yang mencintai sesama jenis. Itu buat saya itu jijik. Tahu jijik gak? Itu buat saya menjijikkan. Yes, itu disgusting, really disgusting. Itu menjijikkan buat saya. Kenapa menjijikkan? Kenapa menjijikkan adalah karena ada karenanya. Karena ya itu tadi, karena nggak sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa manusia diciptakan untuk berpasang-pasang antara laki-laki dan perempuan, bukan sebagai satu makhluk yang tidak berpasang gitu, antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan ya perempuan. Bentar ya teman-teman. Ya, welcome back. Jadi yaitu tadi salah satu pemicunya. Ya mereka akan lebih bebas untuk mengekspresikan apa yang mereka tidak bisa ekspresikan di Indonesia, orientasi seksnya, maupun mereka yang, mohon maaf ya, mereka yang mengkritisise satu agama tertentu, terutama sekali Islam lah yang kerap menjadi sasaran. Soalnya kan di Indonesia tahu sendiri kan, ada
blasphemy penal code, undang-undang penistaan agama yang diatur dalam KUHP. Sementara kalau beremigrasi ke barat gitu ya, yang dimana mereka cenderung memiliki free speech yang benar-benar dijalani secara kafah gitu ya. Ya, blasphemy, hate speech is part of free speech gitu. itu pertanyaan saya, logika dari mana itu? Hate speech is part of free speech. Ya, blasphemy is part of free speech. Itu logika dari mana? Ya. Tapi ya sudahlah, itu pemahaman masing-masing aja lah gitu. Kalau saya sih lebih setuju dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, bahwa menghina agama atau religious blasphemy itu not part of free speech, bukan bagian dari kebebasan berbicara. Jadi makanya kalau orang udah seperti itu, namanya bukan lagi free speech, tapi udah kebablasan bicaranya, udah ngomong sakarepe dewe, kalau bahasa Jawanya, udah omong seenaknya gitu loh. Iya, karena memang dijamin, karena memang digaranti, karena memang dilindungi, karena memang dimasukkan dalam human rights mereka, hak asasi manusianya mereka gitu loh. Tapi ya mohon maaf gitu ya, kok saya lihat belakangan ini tuh kayak ada double standard gitu loh. Ada standar ganda di situ. Banyak standar gandanya, nggak cuma satu, banyak gitu. Ya tapi kalau ditanya negara-negara mana yang dijadikan pilihan warga negara Indonesia untuk beremigrasi ya, untuk pindah gitu ya, rata-rata itu adalah negara-negara maju di barat sana. Walaupun ya kita tahu sendiri, untuk ngajuin visa ke sana susahnya bukan main. Ya contohnya ke United Kingdom, ke Amerika Serikat, ke Kanada. Itu kalau ke Kanada tuh lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah. Karena kebijakan imigrasinya Kanada itu lebih mudah sih, lebih enteng, lebih soft kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat. Dan syarat untuk jadi warga negara Kanada atau Canadian citizen itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan becoming an American citizen, jadi warga negara Amerika Serikat. Kenapa? Karena kalau di Kanada kita cuma butuh modal 3 dari 5 tahun waktu yang dipersyaratkan untuk menjadi warga negara Kanada. Kita udah punya izin tinggal tetap dan kita udah menetap di Kanada selama 3 tahun dari 5 tahun yang menjadi persyaratannya itu. Ya apa ya, 3 dari 5 tahun yang dipersyaratkan itu udah ada chance, ada peluang untuk kita jadi warga negara Kanada gitu loh. Kalau yang paling terdekat sih ya Singapura, karena tercatat di tahun 2023 ada 3.912 atau hampir 4.000 warga negara Indonesia yang telah berpindah jadi warga negara Singapura, dan mayoritas dari mereka anak muda. Saya iklan bentar ya teman-teman, mau nyari kabel Type C dulu. Oke teman-teman, welcome back ya. Jadi alhamdulillah tadi udah ya dapat sih apa yang saya incar.
harganya 30 juta, 30.000. Harganya 30.000. Kabel USB Type C atau tipe C yang panjangnya 2 meter, yang panjang banget itu, yang panjangnya 2 meter. Alhamdulillah udah ada. Harganya 30.000, kurang duitnya. Saya baru ada 12.000. 12.000 berarti kurang 18.000 lagi. Biar 30.000 ya. Aduh, saya berharap sih mudah-mudahan pas penutupan pengajian ini, penutupan TPQ ini ya adalah amplop. Sama saya nggak tahu juga nih, kalau saya nugas ngimam di Polsek Sanggerahan, pasti dapat amplop buat lebaran. Tapi kalau saya nggak ditugasin di sana, ya saya kesini. Dan moga-moga kalau saya nugas kesini, ya diamplopin. Iya, harapannya sih diamplopin, tapi ya udahlah ya, jalanin aja dulu. Pengennya sih diamplopin, cuma ya disesuaikan aja lah. Gitu. Disesuaikan aja lah, karena kan nggak semua orang punya duit ya, apalagi kayak lingkungan kayak begini, ya kan. Nah, jadi gini kawan-kawan ya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Kemana tadi? Ya, kalau tadi kan hampir 4.000 warga negara Indonesia yang berpindah menjadi warga negara Singapura, ya kan? Itu bukan angka yang sedikit loh. Itu angka yang besar. Dan sebagian besar dari mereka adalah anak-anak muda yang harusnya menjadi harapan bangsa. Tapi ya bagi mereka ya punya pikiran ya kehidupan mereka lebih baik di Singapura, dan mereka merasa Singapura adalah tempat terbaik buat mereka mengembangkan dirinya, dan Singapura memberi room for development, ruang dan kesempatan untuk berkembang. Ya sudah, apa boleh bulat gitu loh, apa boleh buat. Itu pikiran pandangan mereka yang nggak bisa kita larang gitu loh. Itu. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau tapi seberuntung-beruntungnya ya kalau kita bermigrasi dari Indonesia ke Singapura, ya saya sih maaf gitu ya, masih beruntung. Pertama, kita sebagai orang Islam masih bukan mudah lagi, sangat-sangat mudah gitu loh untuk menemukan makanan yang halal gitu loh, menemukan makanan yang halal. Satu ya, yang kedua, masih sangat mudah di Singapura itu kita ketemu masjid teman-teman. Jadi kita bisa sholat di masjid, atau masih bisa lah ada panduan untuk umat Islam di sana, termasuk panduan tentang arah kiblat. Kalau kita sholat di rumah atau di apartemen, atau kita sholat di hotel gitu loh, masih bisa kita ketemu makanan yang halal. Walaupun di Singapura itu karena dia sekuler,
ya bakal susah dengar suara azan. Bakal susah kalau mau dengar suara azan karena memang nggak diizinin kecuali Masjid Sultan. Masjid Sultan Singapura itu adalah satu-satunya masjid di Singapura yang mengizinkan suara azan itu dikeraskan atau diperdengarkan sampai luar lewat pengeras suara. Itu hanya itu satu-satunya masjid yang dibolehkan oleh pemerintah Singapura untuk dikeraskan suara azannya ke luar daripada masjid. Sisanya nggak boleh. Azan itu hanya boleh diperdengarkan di dalam masjid aja. Karena kan memang ya kita tahu sendiri lah ya, ada pendapatnya yang mengatakan bahwa oh iya Singapura takutnya nanti kan orang di dekat masjid itu nanti takut ada yang terganggu, mau salat, mau apa, terganggu mau istirahat, mau tidur, apalagi kalau orang itu punya anak kecil dan seterusnya gitu teman-teman. Jadi itu pertimbangannya kenapa azan di Singapura itu tidak diizinkan gitu. Cuma itu doang sih. Tapi kan sisanya ya it's definitely okay gitu loh. Dan apalagi persyaratan untuk jadi warga negara Singapura itu mudah teman-teman. Terbilang mudah teman-teman. Kita cuma membutuhkan visa, izin tinggal tetap atau permanent residency. Ya visa apa yang bisa mendapatkan izin tinggal tetap lah atau permanent residency di Singapura itu. Dan kita tinggal di sana selama minimum 2 tahun ya. Minimum 2 tahun dan ada proses 6 bulan tambahannya lagi. Jadi total waktu yang dipersyaratkan untuk jadi dinaturalisasi jadi warga negara Singapura itu adalah 2,5 tahun atau 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan ditambah ada juga national service atau wajib militer ya, wajib militer atau wamil ya. Jadi ya itu yang membuat proses apa namanya proses jadi warga negara Singapura itu ya terbilang mudah sih, terbilang mudah ya, terbilang bukan tidak mudah sebenarnya, terbilang mudah. Cuman gini teman-teman, sekarang kita bicara modalnya. Apa sih modal yang dibutuhkan? Satu jelas adalah modal secara finansial, agar kita tidak banyak merepotkan negara tempat kita bermigrasi dan negara asal kita, agar kita kesana itu nggak menjadi imigran gelap gitu di sana. Itu satu. Yang kedua, itu poin pertama. Yang kedua kalau sesudah modal finansial kita punya, modal pengetahuan ya, modal pengetahuan mengenai negara yang akan menjadi tempat tujuan kita. Apakah yang penting tahu gitu loh, apa kebiasaan, tradisi, adat istiadat, norma ya, dan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat ya, dan apa yang tabu menurut masyarakat setempat gitu loh. Jadi ingat-ingat aja kutipan atau quotation ini. In Rome, do as the Romans do. In Rome, live as the Romans. Kalau di Roma, maka hiduplah seperti orang Roma. Kalau di Roma, lakukanlah seperti orang Roma. Itu, teman-teman. Ya.
Jadi bekal pengetahuan itu adalah hal yang amat wajib gitu loh. Bekal pengetahuan tuh hal yang amat wajib gitu loh dipunya. Ya. Terutama bekal mengenai no. Terutama bekal mengenai apa namanya adat istiadat dari ya pokoknya apa yang menjadi kebiasaan dari warga setempat dan apa yang tabu bagi warga setempat gitu loh. Sekali lagi ingat aja quotation ini, in Rome do as the Romans do. Kalau di Roma maka hiduplah seperti orang Roma. Hidup seperti orang Roma dan lakukanlah seperti apa yang orang Roma lakukan. Itu aja. Blend with the locals, blend like a locals, blend with locals gitu loh, ya. Blend with the locals kalau kata orang, ya. Terus yang berikutnya lagi apa? Saya modal, ya itu tadi, modal pengetahuan, ya, modal keterampilan. Jadi kita di sana lagi-lagi nggak datang sebagai orang yang ngebebani negara tempat kita bermigrasi itu. Jadi kita datang dengan membawa keterampilan dan kemampuan yang kita punya, gitu loh. Paling minimal adalah keterampilan bahasa, nggak cuma bahasa Inggris saja. Ingat, nggak semua negara itu orang-orangnya, ya kalau negara-negara yang dituju adalah negara-negara yang bahasa ibunya bahasa Inggris, ya ngocehnya udah pasti pakai bahasa Inggris lah, gitu kan. Tapi kalau yang negara ibunya bukan bahasa Inggris, apalagi yang English proficiency-nya masih rendah, ya tidak salah kalau kita belajar bahasa mereka. Kita tidak salah menambah kemampuan bahasa asing kita jadi kemampuan itu. Dan yang paling penting adalah keterampilan beradaptasi, karena di sana kita nggak bisa main seenaknya gitu loh. Ada yang kalau misalkan contoh kita memilih bermigrasi ke Singapura. Bermigrasi ke Singapura artinya apa? Kita harus siap beradaptasi dengan satu, jam kerjanya yang luar biasa tinggi. Dua, ritme kerja yang luar biasa berbeda jauh dengan ritme kerja di Indonesia. Kalau ritme kerja di Indonesia kan santai, relax ya kan. Situ mau pulang cepet ya monggo gitu kan. Nggak dianggap sebagai orang yang nggak dibutuhkan gitu loh. Dan kerjanya tuh sangat-sangat keras gitu ya, melebihi kerja Rodi dan Romusa gitu loh ya, atau 2 kali lipatnya dari kerja Rodi dan Romusa gitu loh. Itu yang harus kita tahu, itu harus kita bisa menyesuaikan gitu loh. Nggak bisa kita main bawa, oh ini di Indonesia begini lah, situ bukan di Indonesia goblok, situ di negara orang, nggak bisa gitu loh, nggak bisa, itu tabu teman-teman. Apalagi kalau situ pindah ke Jepang, yang Jepang sama juga dengan Singapura, ritme kerjanya tinggi banget dan nggak bisa seenaknya. Jam kerja di Jepang tuh juga tinggi sama kayak Singapura. Itulah, jam kerja di Singapura dan di Jepang tuh tinggi banget gitu loh. Jadi ya nggak bisa situ main asal situ yang asal udah pulang cepat bisa gitu kan. Mau pulang jam berapa mah ya silahkan aja gitu loh ya, monggo aja gitu. Tapi kalau di sana pulang cepat seenaknya tuh, mohon maaf ya, itu berarti you nggak dibutuhkan, you tidak profesional. Di sana orang kerja profesional tuh dihargain. Imbalannya adalah gajinya gede. Gajinya gede, per bulannya udah berapa itu, per tahunnya aja udah berapa.
Dapat 2 tahun aja udah bawa pulang berapa rupiah itu. Iya. Ya, gitu. Itu ya untuk apa? Bahas ulang yang tadi pagi ya. Kabur aja dulu. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Selamat sore dan sampai jumpa.